mulai yang merupakan pusat teknologi nasional yang berasal yang mengembangkan banyak sekali teknologi yang supaya kita bangsa Indonesia bisa maju, bisa merdeka, bisa berdaulat. Merdeka, mari bergabung dengan kami. Let's join us. ITTS, Teknologi Dia cuma 400.000 per bulan, banyak beasiswa, hingga bisa langsung kerja. Ini dia kampus Institut Teknologi Maharastra yang merupakan satu-satunya kampus berbasis teknologi dan cyber security di Lampung Selatan. Kampus ini mengedepankan mahasiswa untuk menjadi pakar IT seperti cyber security, programmer, data science, sistem analis, dan aspek-aspeknya. Untuk biaya kuliahnya mulai dari 400.000 per bulan. Tersedia KIPK untuk kuliah, untuk beasiswa, kuliah bisa langsung kerja, dan perguruan tingginya untuk kerjasama dengan lebih dari 100 perusahaan besar IT di Indonesia. Gimana? Keren kan? Makanya langsung aja daftar kuliah di Institut Teknologi Maharastra. Soalnya di sini ya. Nah, untuk info lebih lengkap, kalian bisa follow Instagramnya @ITTS.co. Untuk alamat lengkapnya berada di Komplek Shop BSD Cafe 9 Jalan Raya Serpong, Kemang Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Selain itu, ITTS menawarkan Sisa berapa sih? Oh, sisa dikit. Oh, banyak. Aman kan? Kita beruntung, bangsa ini beruntung. Kita hari ini memiliki Institut Teknologi Tangerang Selatan ITTS yang merupakan pusat teknologi nasional yang berasal yang mengembangkan banyak sekali teknologi yang supaya kita bangsa Indonesia bisa maju, bisa merdeka, bisa berdaulat. Merdeka, mari bergabung dengan kami. Let's join us. ITTS, Institut Teknologi Tangerang. Kuliah cuma 400.000 per bulan, banyak beasiswa, hingga bisa langsung kerja. Ini dia kampus Institut Teknologi Maharastra yang merupakan satu-satunya kampus berbasis teknologi dan cyber security di Tangerang Selatan. Kampus ini mengedepankan mahasiswa untuk menjadi pakar IT seperti cyber security, programmer, data science, sistem analis, dan aspek-aspeknya. Untuk biaya kuliahnya mulai dari 400.000 per bulan. Tersedia KIPK untuk kuliah, untuk beasiswa, kuliah bisa langsung kerja, dan perguruan tinggi yang bekerja sama dengan lebih dari 100 perusahaan besar IT di Indonesia. Gimana? Keren kan? Makanya langsung aja daftar kuliah di Institut Teknologi Maharastra. Ada di sini ya. Nah, untuk info lebih lengkap, kalian bisa follow Instagram @ITTS.co
Untuk anak-anaknya berada di komplek komersial BSD Kami 9 Jalan Raya Serpong, Kemang Raya, Serpong Utara, Tangerang Selatan. 215. Itu lagi pada mau masuk. Kita beruntung, Pak Freddy beruntung karena hari ini memiliki institut teknologi Tangerang Selatan TS yang merupakan teknologi nasional yang berhasil yang membahas banyak sekali teknologi yang baru supaya kita bangsa Indonesia bisa lebih maju, bisa merdeka, bisa berdaulat. Merdeka, mari bergabung dengan Let's Join Us ITTS, Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kuliah cuma 4 per bulan, banyak beasiswa hingga bisa langsung kerja. Ini dia Institut Teknologi Tangerang Selatan yang merupakan satu-satunya kampus berbasis teknologi.
Baiklah rekan-rekan semua, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2:14, kita akan langsung saja mulai workshop hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan workshop dengan tema pengalaman pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6. Peralihan dari IP versi 4 ke IP versi 6 bukan sekedar upgrade teknologi tentunya, melainkan bagian dari transformasi digital yang lebih luas. Dalam konteks pemerintahan daerah, hal ini menyangkut kesiapan infrastruktur, efisiensi layanan publik, serta aspek keamanan dan berkelanjutan jaringan. Bersama para narasumber hari ini, kita akan membahas langsung dari pengalaman nyata di lapangan. Jadi, pastikan rekan-rekan semua tetap menyimak secara seksama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Mahardika Saskia, selaku moderator pada hari ini yang akan membantu jalannya workshop. Baiklah, kita langsung saja masuk ke sesi pertama dalam workshop kita pada hari ini. Sekarang di tengah-tengah kita sudah berhadir para narasumber yang pastinya sudah sangat berpengalaman dong. Baik, mungkin untuk rekan-rekan yang di belakang bisa untuk maju ke depan untuk mengisi bangku yang masih kosong, dipersilakan. Saya ilmunya bagus. Yang di belakang boleh maju ke depan. Ada door prize. Asli buat penanya kan? Buat penanya ada door prize. Gantungan kunci, kuncinya. Bukan ya. Ya udah lumayan. Jadi kalau ada yang pengen ke depan silahkan ke depan. Baik, kita lanjutin ya. Sekarang udah ada di tengah-tengah kita semua narasumber yang pastinya udah expert nih dalam bidangnya untuk membahas ini. Nah, di sini ada Bapak Yopi dan juga Mbak Noras. Juga silahkan Bapak Yopi dan Mbak Noras. Dan didampingi dengan Prof Ono tentunya. Ada Prof Ono juga. Say hi dulu, Prof. Halo. Oke, kalau kayak gitu. Nah, narasumber kita pada hari ini nih tentunya akan membagikan pengalaman mereka yang sudah ada di pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang bagaimana melakukan migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6, mulai dari latar belakang kebutuhan, proses teknis, tantangan, juga dampak terhadap layanan publik. Tanpa berlama-lama, mungkin bisa saya langsung persilakan ke Mbak Noras lebih dulu untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Untuk Mbak Noras, saya persilakan. Terima kasih Mbak Manda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semangat pagi dulu dong. Semangat pagi. Selamat siang. Semangat pagi. Oke, mungkin tadi sudah discuss sedikit ya terkait perkenalkan. Sebagai pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kata sayang ini kita ganti aja deh, karena udah sayang ujung-ujungnya ditinggalin. Nantinya asing deh ya, gitu kan. Jadi perkenalkan diri dulu. Nama saya Marasman Adja. Saya di TTS semester 4. Mungkin kalau umur perlu juga nggak ya? Untuk umur sekarang udah kepala 2.
Jadi tepatnya kurang dari 30. Sobat. Oke. Untuk asal banyak yang nanya. Kalau nama Horas itu pasti dari Batak ya, karena Horas gitu. Horas. Ya. Horas. Tapi saya asli Sunda ya, Sunda Tuen gitu, atau Sunda Pride gitu kan. Bandung asli gitu. Sunda Pride. Di sini mungkin banyak ya orang Sunda, orang Bandung gitu. Oke, mungkin izin dulu Pak. Gitu. Ini bapak saya di sini ya. Selama saya merantau, Bapak kedua. kenal dengan beliau itu tahun 2021, berarti hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun kenal beliau. Mungkin beruntung banget ya, banyak materi, banyak hal-hal atau ide-ide gila yang beliau sampaikan kepada saya. Ada satu kata yang sampai sekarang masih saya ingat, yaitu pelajarilah materi atau hal-hal yang memang belum semua orang pelajari. Karena nanti beberapa tahun ke depan itu akan bermanfaat. Bahkan kita sendiri yang akan menjadi paling pertama yang tahu. Yaitu salah satunya IQ versi 6. Oke, mungkin kita langsung ya. Mungkin di sini saya akan sharing aja ya, bukan ngasih bukan materi lengkap atau detail. Saya hanya sharing terkait pengalaman yang sudah Pemkot Tangsel lakukan. Sebelum itu mungkin kita bisa tes dulu ya, bahwa di TTS juga kita sudah menerapkan IPS 6. Oke, nah di sini ada contohnya ya. Di sini sudah jaringan kita sudah ada IPS 6. Kenapa di TTS pakai IPS 6? Oke, Pemkot Tangsel atau khususnya di Diskominfo Tangsel itu yang memberikan layanan publik baik dari sektor pendidikan, sektor lainnya. Kita kasih internet dari Diskominfo Tangsel gitu, terkhusus ITTS. Makanya jaringan dari ITTS itu sudah connect IPS 6 karena dari Diskominfo Tangsel. Oh iya. Ini gitu. Oke, kita cek. Yang di belakang kelihatan nggak ya? Yang di sini. Gede lagi. Oke. Nah, ping ke Google. Ini kita coba ping Google. Ini bentuk dari IP versi 6, yaitu 2404.255. Oke. Facebook. Ini Facebook, kita ping ke Facebook. Kita juga sudah connect IP versi 6. Yahoo juga masih, walaupun jarang pakai. Sekarang mah chat GPT, coba chat GPT ayat. Waduh, coba. Kita coba tes. Chat GPT ayat versi 6. Oh ada ternyata. Oke. Ini pembuktian bahwa Diskominfo Tangsel sudah menerapkan IP versi 6. Oke, mungkin balik ke kamera tadi. Oke, mungkin sebelumnya Bapak Ibu di sini atau adik-adik dan rekan-rekan sudah tahu ya apa itu IP versi 6. Lebih jago mungkin daripada saya. Saya di sini hanya ingin mengulang kembali ya, mengingatkan kembali apa sih IP versi 6. Mungkin banyak pertanyaan juga, kenapa kita menerapkan IP versi 6? Latar belakangnya yang pertama adalah keterbatasan IP versi 4. Keterbatasan IP versi 4 ini mungkin kalian udah tahu. Banyak yang bilang bahwa IP versi 4 itu udah habis. Makanya ada IP versi 6 untuk mengembangkan dari IP versi 4 gitu.
Nah, kalau tanya sejarah IP versi 4 itu dikembangkan pada tahun 1980-an. Kemudian karena IP-nya cuma 4,3 miliar untuk seluruh dunia, berarti hanya kurun 10 tahun itu bisa dipakai gitu. Makanya 10 tahun berikutnya itu pasti sudah habis gitu. Makanya dikembangkan lagi IP versi 6 tahun 2000-an. Itu yang pertama adalah keterbatasan IP versi 4. Yang kedua, pertumbuhan perangkat berkoneksi internet semakin pesat. Semakin tahun pasti banyak perangkat yang semakin banyak. Banyak entah itu AI, apapun itu sekarang pasti memerlukan alamat IP. Sehingga alamat IP itu semakin banyak dibutuhkan. Makanya adanya IP versi 6 gitu. Dibutuhkan IP versi 6. Dan yang ketiga, ini apa? Ada inisiatif nasional dari Kominfo atau sekarang Komdigi ya, dari pusat yang harus mendorong adopsi IP versi 6. Jadi di Indonesia sendiri kita tidak luput dengan regulasi, aturan dan lain-lain. Karena kita bidangnya di pemerintahan, berarti ada dorongan atau dukungan dari Komdigi atau kementerian yang harus pemerintahan daerah itu menerapkan IP versi 6. Ya, seperti surat edaran yang baru saja tahun kemarin diedarkan oleh Komdigi bahwa pusat daerah atau pusat pemerintahan wajib menerapkan IP versi 6. Bukan hanya pusat daerah, tapi ISP dan lain-lain itu harus menerapkan IP versi 6. Ini lanjut. Oke, pertumbuhan IP versi 6 itu sendiri di Indonesia tahun 2022 itu baru ada sekitar 14% yang menggunakan IP versi 6. Tahun ini 2025 ada kemajuan, alhamdulillah. Walaupun cuma 1,9% ya. Indonesia sudah mengadopsi IP versi 6. Walaupun banyak ketinggalan dari negara-negara lain, tapi semakin tahun kita ada kemajuan. Mungkin salah satunya dari Pemkot Tangsel yang sudah menyumbangkan atau menerapkan IP versi 6 sehingga Indonesia angka untuk pengadopsian IP versi 6 itu meningkat. Oke, ditanya kelebihan IP versi 6. Kelebihan IP versi 6 itu apa sih gitu kan? Oke, di sini ada perbandingan ya. Tadi udah sedikitnya dijelaskan bahwa IP versi 4 itu hanya alamatnya hanya 4,3 miliaran. Kalau yang IP versi 6 itu bahkan bisa sampai triliunan bahkan di atas itu gitu. Lebih luas lagi. Jumlah IP-nya yang sangat banyak dan bakal berhamburan gitu kalau misalnya kita pakai. Yang kedua apa? Kelebihannya ada IPsec integrasi. IPsec itu apa? IPsec itu adalah IP security ya, yang mana kita tidak perlu mengkonfig tambahan gitu. Kalau di IP versi 4 itu sebenarnya ada fitur IPsec atau IP security untuk mengenkripsi data. Itu tapi kita perlu manual untuk mengkonfignya. Nah, bedanya dengan IP versi 6, dengan kita menerapkan IP versi 6, itu sudah otomatis IPsec-nya itu fitur IPsec-nya itu terpasang. Jadi kita tidak perlu mengkonfig ulang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di sini tidak ada NAT. NAT itu apa sih? Network Address Translation, yang mana biasanya digunakan di IP versi 4 ya. Itu untuk banyaknya perangkat itu bisa jadiin satu IP public. Nah itu biasanya NAT itu digunakan untuk itu. Nah kalau IP versi 6 kita nggak perlu repot-repot tuh untuk konfigurasi IP NAT itu, karena nanti satu perangkat itu
satu IP publik. Oke, mungkin yang keempat itu ada auto configuration atau SLA. Itu atau status address auto configuration. Biasanya di sini kita tidak perlu mengaktifkan DHCP. Jadi dengan kita setting di router IP versi 4, versi 6, itu nanti semua perangkat yang terhubung ke router tersebut akan dibeli secara otomatis. Jadi kita tidak perlu setting lagi di satunya. Jadi nanti dia akan dikasih atau auto configuration. Jadi dia bakal otomatis dapat IP versi 6. Oke, lanjut. Oke, tantangan migrasinya apa sih selama yang kita kerjakan? Kita mengerjakan ini kurang lebih sudah 1 tahun, bahkan mungkin mau 2 tahun ya. 2 tahun kita menerapkan ini. Mungkin yang pertama apa yang jadi tantangan? Pertama yaitu jaringan infrastruktur yang lama. Jika jaringannya sudah lama, maka banyak perangkat yang tidak support dengan IP versi 6. Makanya mungkin kita harus update ulang perangkat. Untuk apa? Untuk bisa dikonfig IP versi 6. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kurangnya SDM. Kenapa SDM di sini kurang? Karena tidak semua orang paham bisa menerapkan IP versi 6. Jadi keterbatasan itulah yang sehingga mungkin Indonesia sekarang belum menerapkan IP versi 6 karena belum banyak orang yang paham bagaimana sih untuk mengkonfig IP versi 6 ini. Itu kurangnya SDM. Makanya mungkin bisa dari mulai sekarang untuk mempelajari SDM. Mungkin bisa beberapa tahun ke depan kita semua udah mengadopsi IP versi 6 ini. Yang ketiga apa? Tantangannya adalah kita harus koordinasi dengan stakeholder. Tadi pertama mungkin kayak kementerian atau ISP, karena dengan kita bekerja sama, jika dari pusat menerapkan IP versi 6, kemudian dari ISP menerapkan IP versi 6, maka kita untuk berkomunikasinya enak gitu. Kalau misalnya dari pusat belum, ISP belum, terus bagaimana kita bisa komunikasi? Bagaimana kita bisa komunikasi? Karena dua makhluk, misalnya IP versi 4 dan IP versi 6 itu tidak bisa berkomunikasi langsung gitu. Jadi dua makhluk yang berbeda. Misalnya contoh, di perusahaan saya udah pasang IP versi 6, di perusahaannya Bapak Yopi belum pasang. Terus kita mau komunikasi, tidak bisa. Kalau misalnya dari saya men-setting IP versi 6-nya itu atau natif ya, metodenya natif, udah aja IP versi 4 ini dihapus gitu. Makanya untuk saat ini Diskominfo Tangsel belum full sepenuhnya migrasi total IP versi 6-nya aja gitu, only. Itu tidak, karena untuk pemerintah lainnya itu kan belum menerapkan IP versi 6. Jadi kita tidak bisa komunikasi nantinya akhirnya. Makanya kita menggunakan metode dual stack atau IP yang berjalan dua-duanya gitu. IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi nanti yang pertama kali di atas itu adalah IP versi 6. Kalau IP versi 6-nya mati, otomatis nanti dia IP versi 4-nya yang akan otomatis menggantikan. Jadi backupnya. Oke, yang terakhir tantangannya apa? Ini sebenarnya jarang banget ya. Ini ada keterbatasan anggaran. Kalau misalnya infrastrukturnya yang udah mendukung adanya IP versi 6 dan lain-lain, ini pasti nggak begitu diperlukan. Tapi ini adalah salah satu yang pasti dibutuhkan untuk ISP biasanya. ISP itu pastinya mungkin kalau yang udah berjalan udah puluhan tahun ke belakang, pasti perangkatnya yang udah lama, otomatis biasanya perangkatnya tidak mendukung IP versi 6. Dan biasanya kalau mau konfigurasi IP versi 6 perlu update semuanya perangkatnya, ganti baru yang mendukung. Makanya nanti biayanya atau anggarannya itu pasti lebih meningkat gitu. Mungkin ini tantangan ya yang biasanya akan terjadi hampir semua mungkin kegiatan itu pasti tantangannya akan seperti ini. Oke, setelah tantangan ada tahapan. Apa aja sih yang dilakukan
kita untuk menerapkan IP versi 6. Pertama mungkin harus ada perencanaan pastinya. Kita nggak mungkin langsung implementasi gitu. Pasti ada perencanaan dulu. Apa aja yang dibutuhkan perencanaan? Biasanya kita butuhnya traffic berapa gitu. Terus apa aja nanti dibagi per setiap site-nya berapa traffic gitu. Dari perencanaan itu mungkin bisa dilihat kita di Discovery Tangsel kita punya tools namanya IPA untuk planning ya atau merencanakan IT. Jadi bisa kita taruh tools ini di server kita. Jadi nanti kita tools ini yang akan menentukan ya, maksudnya menyimpan IP kita tuh yang kita butuhkan untuk apa dan lokasinya mana gitu. Jadi kita ada perencanaannya disusun. Misalnya traffic 26 nanti untuk kecamatan ini, 27 buat apa gitu. Jadi kita ada perencanaan terlebih dahulu atau planningnya ya menggunakan toolsnya Diva. Setelah nanti kita udah merencanakan, udah settle, menurut kita udah siap nih, maka kita lakukan implementasi. Nah, melakukan implementasi ini kita biasanya bertahap. Kita mulai dari routernya dulu. Jadi kita coba dari routernya. Mungkin bisa langsung didemokan. Kita sekalian demo. Dibalik ke sana nggak apa-apa kalau misalkan lo sambil ini. Kenapa? Kalau misalkan lo ini sambil dibalik ke sana gitu. Oh, dibalik. Kayak jangan maksudnya sambil berdiri itu. Oh, gitu. Gitu. Gak susah sih. Kita coba sedikit demo. Ini kita siapkan ya. Jadi kita akan mensimulasikan mengkonfigurasi di internet ya. Kita tambahkan dulu untuk mikrotiknya. Di sini kita hubungkan dari internet ke sektor 1 di mikrotik dan sektor 2 kita konekkan ke PC. Sambil Oke. Ini kita sekalian demo ya. Gimana sih? Kan mungkin kalau mau lihat langsungnya ada di sana. Tapi kita coba simulasi menggunakan simulator namanya Pinet. Nah, ini contohnya kita ada satu mikrotik yang akan kita setting IP versi. Nah, ya, pertama-tama kita setting IP-nya dulu agar bisa di-remote menggunakan Winbox.
Jauh musuh. Setelah kita menambahkan IP, kita tambahkan gateway ke 101. Di sini kita coba link ke keran tadi kita buat. Nah, di sini kita udah bisa akses buttonnya, bisa kita buka menggunakan link. Nah, di sini kita sudah berhasil tes router yang kita buat tadi di dikasih simulasi VNet. Langsung. Ya. Nah, ini contoh mau kita setting IP versi 6. Ya. Tadi kan setelah kita sudah ada planning, berarti nanti ada implementasi. Implementasinya gimana? Nanti mungkin kalau di Infotip, kalau kalian pakai Infotip ya, perangkatnya itu biasanya di bagian IP itu ada IP versi 6. Untuk default mikro aslinya sih biasanya IP 6 itu belum aktif ya, harus diaktifin di itu resource dulu. Berhubung ini disimulasi dia langsung aktif IP 6. Ya, kalau di perangkat aslinya biasanya karena kita pakainya mikrotik ya, jadi kita semuanya pakai mikrotik. Itu biasanya nanti kita harus mengaktifkan dulu enabling dulu IP versi 6-nya. Baru nanti kita bisa masukin IP yang sudah kita tadi planning. Misalnya untuk kota ini IP-nya 2001.2 berapa, kemudian nanti framing 60 misalnya. Nah, nanti kalau sudah kita masukkan, nanti dia otomatis akan ada di sini. Dan nanti nggak perlu kita menghadirkan DHCP dan lain-lain, dia nanti udah tadi yang salah tadi ya, special address auto configuration. Jadi nanti pada saat ada perangkat yang masuk, perangkat yang sudah kita setting, dia akan otomatis mendapatkan IP versi 6. Pertama-tama kita menambahkan IP 6-nya dulu. Ini mau pakai GUI atau mau pakai teks? Bro, enaknya bro. Gede. Yang penting ini kecil nggak kelihatan. Nggak kan kelihatan kan nggak ya? Saya nggak kelihatan. Gede. Zoom bisa di zoom nggak mas? Nggak bisa. Ke minus ya? Nggak bisa. Oke, mungkin tadi implementasinya seperti itu ya. Kami yang lanjut PPT aja. Kita sampai di setting aja. Ya, boleh. Tadi kan IP-nya, ini kita setting dulu IP-nya. Nah, di sini saya sebetulnya sudah setting di PTP di atasnya router dia di sana. Nah, di sini kita setting dulu IP-nya dan di sini interface yang digunakan ke akses itu. Kemudian kita coba testing ke router di atasnya.
Inetnya masalah. Sepertinya ada kendala di server Inet. Pasti SEO ya. Oke, mungkin itu tadi nggak begitu kelihatan ya konfigurasinya karena tadi kecil. Oke, mungkin nanti kalau misalnya dari teman-teman semua atau bapak ibu semua yang ingin menanyakan lebih teknisnya banget, mungkin bisa nanti bisa langsung hubungi saya atau Pak Yopi. Kita bisa konsultasi terkait ini. Tapi juga Internetnya down. Kendala jaringan ini. Internet down. Maksudnya connecting. Gak connect. Sih connecting juga. Nah itu tadi tahapan implementasi. Mungkin boleh ke PPT lagi mas. Ini bisa dilanjutkan kalau jaringannya sudah normal ya. Lanjut ke sini aja nih. Oke, tadi mungkin tahap implementasi ya. Walaupun belum begitu jelas, karena susah tadi ya. Ada beberapa kendala yang nggak bisa diprediksi. Tapi kita berarti kalau seandainya teman-teman semua, atau ibu semua ingin menanyakan terkait teknisnya. Nah setelah nanti misalnya implementasinya itu berhasil, pasti kita nanti akan uji coba ya. Uji cobanya seperti apa? Mungkin kita udah capture dulu tadi ya. Uji coba yang tadi di pas awal itu. Ya, ini tadi pengujian tadi yang tadi di awal kita lihat bahwa kita tes sudah terkonek IPv6 ya. Nah itu salah satu pengujiannya atau tes bahwa kita sudah berhasil menerapkan IPv6 dengan cara tadi kita ping ke Google, kemudian ke Facebook dan lain-lainnya. Itu tahap pengujian. Dan yang terakhir tahap apa? Udah nyala lagi sih internetnya. Udah nyala. Ya udah boleh. Kecil banget namanya. Nggak kelihatan ya? Dari samping kan. Resolusi ininya nggak bisa diturunin. Ya, ini juga badannya hitam jadi nggak bisa kelihatan atau modnya bisa jadiin light mode. Light mode. Nah. Tadi. Di zoom. Oke, mungkin sambil melihat tadi ini ya implementasi karena kalau begitu kelihatan nih jauh banget. Ini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan misalnya, ini saya kurang paham nih bagian ini gitu. Mungkin boleh langsung angkat tangan saja. Nanti ada door kelasnya.
kendala jaringan. Bantu ini. Ya, silakan Pak. Ya kelihatan. Oke, selamat siang. Mbak Nora, saya mau tanya, kan ini dari ISP-nya itu kan sudah tersedia IP versi 4, terus di TTS juga sudah dipasang itu. Nah, kalau misalnya ada perangkat yang belum support, itu berarti transmisinya itu harus ada perangkat tambahan lagi atau konfigurasi tambahan apa yang harus dilakukan untuk saya walaupun punya aplikasi 4 dan punya perangkat yang belum terpasang dan aplikasi 4 kita tetap kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Mungkin tadi maksudnya aplikasi 6 kali ya. Kalau aplikasi 4 itu hampir semua perangkat sekarang support aplikasi 4. Ya. Tidak support aplikasi 6. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Oke, bagus pertanyaannya. Itu kalau semisal tadi perangkatnya tidak support IP versi 6, berarti otomatis kita tidak bisa menerapkan IP versi 6. Maka perangkat yang udah konfig IP udah terpasang IP versi 6 tidak akan bisa komunikasi dengan IP dengan perangkat yang tidak dikonfig. Iya, betul. Kecuali dari kita perangkatnya menerapkan tadi metodenya dual stack. Dual stack itu IP versi 4 dan IP versi 6 itu berjalan bersamaan. Jadi jika perangkat ini belum terpasang IP versi 6 tadi, masih bisa berkomunikasi, nanti dia melalui IP versi 4-nya itu yang udah ada terkonek gitu. Gak ada, itu gak ngaruh. Betul. Iya. Iya, kalau sebenarnya mau semuanya perangkat di setting IP versi 6, otomatis kita harus ganti semua perangkat yang support IP versi 6. Jadi memerlukan ya. Posisinya di situ. Puterin. Ya betul. Iya betul. Oke, nah untuk beli sini kan alamat IP-nya berarti ya. Kita sebenarnya ada dua. Kalau kita kan di AG, kalau AG itu kan tadi yang terkait internet ya. Kalau di AG pasti bayar. Kita beli IP. Ada satu yang gratisan, namanya tunnel drop. Kita bisa dari situ ambil. Itu gratis, jadi kita nggak perlu tambah kos. Kalau misalnya mau setting yang tadi dual stack itu, kita setting IP versi 6. Kalau kita mau gratisan ya ambilnya dari tunnel drop itu. Gitu. Ya, tunnel drop. Jadi bisa nggak? Berhubung tadi ada kendala jaringan, saya jelaskan dari sini aja ya. Nah, di sini pertama-tama kita setting dulu. Ada. Tadi kan kita ada 4 di mikrotik kita ada 4 port ya. Nah, 4 port di sini kita setting dulu bridge-nya. Dan yang chapter 2, 3, 4 itu kita untuk yang isinya atau untuk yang disebarkan lagi di IP 6-nya. Kemudian kita setting IP tadi kita sudah. Nah, ini setting untuk IP client untuk VPC. Kemudian tinggal di DHCP server itu untuk IPv4 di isi tersebut. Nah, kemudian setting NAT masquerade untuk agar si PC mendapatkan internet ya. Berbeda dengan IPv6, kita di sini tidak ada sistem NAT-nya. Kita hanya untuk kita setting di IP address set
interface yang akan menyebarkan internetnya saja. Tidak perlu nyeting NAT lagi di IPv6. Di IPv6 setting, pertama kita setting IPv6 set accept user advertisement. Nah itu untuk si router itu si klien mendapatkan IP dari si router secara otomatis. ya secara otomatis yang tadi itu yang dijelaskan oleh Bu Noras yang selak itu. Kemudian di sini IPv6 set address yang itu kita PTP ke router di atasnya kita yang mendapatkan IPv6 juga. Nah, kemudian di bawahnya itu kita beri IP yang untuk si klien di bawah router dengan interface-nya bridge 1. Nah, tinggal di IP root dan diarahkan ke gateway PTP yang di atas root. Ini. Sini. Sama sih sama membuatnya. Jelasnya. Ini tadi udah setting di Pinet. Ini tadi kan kita sudah setting simulasi ya di Pinet. Tadi konfigurasi sudah selesai juga. Coba kita tes IPv6-nya udah aktif atau belum. Ini gambaran tadi ya di simulasi atau Pinet. Nah ini yang Oke, coba kita tes. Apakah konfigurasinya berhasil? jaringan lagi. Ya. Nggak ada masalah. Bisa nggak? Ini kalau udah berhasil nanti ada checklistnya bahwa IPv6-nya sudah berhasil atau berjalan. Mati jaringannya. Seperti biasa, karena ini online ya simulasinya, berarti jaringannya juga harus stabil. Ini sepertinya putus. Ini nggak bisa ya? Oh masih IPv4. Iya. IPv6 ya. Di pinetnya nih masalah. Kita coba on off. Bisa tes? Belum, nggak bisa diklik. Bisa diklik. Kemarin nggak ada masalah ya. Iya, makanya Ya. Connect. lagi load. Sudah.
Masih connecting. Kita bisa. Udah tuh. Oke. Ini kita coba pick tadi ya. Di pinetnya ya, ini di pinetnya. Udah berhasil, udah dapat IP versi 6-nya. Cuma masih belum dapat. Jadi memang ketika konfigurasi kita berhasil di pinetnya. Oke. Itu mungkin sekilas ya. Langkah-langkah sekitar, walaupun rumit mau dari perencanaan hingga pengujian akhir itu pasti butuh proses. Tapi singkatnya seperti itu gitu. Dari kita minta atau beli IP-nya itu pasti kan butuh proses gitu. Tadi mungkin saat bahas ya IP-nya tuh dapat dari mana sih gitu kan, yang ada versi 6. Kalau di Indonesia sendiri kan ada APCI ya. Kita bisa beli. Biasanya kalau di APCI itu kita beli ini APCI, kita beli ada IP versi 6-nya, tergantung traffic yang dibutuhkan. Biasanya berbayar. Dan ada satu lagi yang free, yang mau coba-coba itu ada di Tunnel Block. Kita bisa minta IP-nya di Tunnel Block. Nah ini, jadi nanti bisa bikin akun. Biasanya ada persyaratan-persyaratan untuk apa dan lain-lain. Nah itu nanti kita bisa minta dari si Tunnel Block ini. Ini yang free ya. Kalau mau resmi di APCI ya udah berarti beli. Biasanya kalau ISP itu kan memang sudah langganan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu semua yang udah ada di ISP, kalau IP versi 4-nya beli dari APCI biasanya ada diskon. Kalau misalnya IP versi 6, IP versi 4-nya tuh beli misalnya lebih, karena IP versi 4 dan IP versi 6 itu lebih mahal IP versi 4 dibanding IP versi 6. Karena yaitu keterbatasan IP versi 4 itu karena sudah habis. Makanya sekarang kita fokus atau nge-up-nya itu IP versi 6. Bahkan mungkin bisa gratis kalau kita minta ke APCI. Ya negosiasi lah. Oke. Nah ini mungkin ada daftar harga di APCI. Maaf, di APCI. Nah ini IP versi 6 sesuai traffic ya, sesuai kebutuhan kita. Sesuai 48 itu udah banyak banget. Kita di Diskominfo Tangsel kita beli dengan traffic /48. Karena di APNIC sendiri di Asia Pasifik yang khususnya terkait internet itu biasanya sudah ada pembagiannya. Untuk skala pemerintahan itu trafficnya berapa, untuk skala sektor pendidikan dan lain-lain itu biasanya udah ditentukan gitu trafficnya. Tapi tergantung ke perusahaan Bapak Ibu jika misalnya mau menerapkan IP versi 6. Nah ini mungkin ya tadi untuk belinya gitu, nambah kos apa tidaknya. Ada dua, jadi ada yang berbayar dan ada yang tidak. Oke, tadi dari pengujian sudah, tester sudah juga. Oke. Nah, dari semua yang sudah kita kerjakan, kita mencoba penelitian. Kita di Diskominfo Tangsel mencoba penelitian terkait IP versi 6 di Kota Tangsel. Kita coba membuat penelitian ke APNIC Foundation atau ISIP Asia ya, terkait migrasi ini gitu. Ternyata di tahun kemarin penelitian kita diterima oleh APNIC Asia, ISIP Asia, dan mendapatkan reward ya segini pokoknya, sekitar 3 digit mungkin ya kalau dirupiahin.
gitu di tahun kemarin. Dan setelah kita menerapkan IP versi 6 ini satu kota, karena kita kan bawanya satu kota ya, bukan hanya di Pemkot aja, kita satu kota Tangsel itu sama. Selain tadi ada kolaborasi dari API, mereka memberi support kepada kita karena penelitiannya yang cukup apa sih efeknya buat bangsa Indonesia, karena memang di Indonesia sendiri yang minimnya penerapan IP versi 6. Jadi bagi mereka penelitian dengan adanya IP versi 6 itu sangat di up gitu, menjadi jempol 2 kali ya. Bagus. Selain dari NIK itu sendiri, kita juga dapat dukungan khususnya dari Kominfo Pusat atau Komdigi. Setelah kita penerapkan, kita dikunjungi oleh Pemkot, oleh Komdigi untuk memberi masukan ya, sharingnya, pengalamannya, keberhasilan kita menerapkan IP versi 6 gitu. Video. Oke, mungkin itu sih ya sedikitnya yang bisa kami sharing gitu ya. Ada. Oke, mungkin sedikit agak mau iklan juga. Kita juga selain sudah menerapkan satu kota, kemudian kolaborasi dengan APNI, dan di tahun kemarin, akhir tahun kemarin, kita juga mendapatkan penghargaan ya dari Komdigi sebagai implementator terbaik IP versi 6 di skala pemerintahan. And ladies and gentlemen, and I will invite to join us the awardees to come up to the stage. Akan ada perwakilan yang akan menerima apresiasi. Yang pertama, untuk implementator IPv6 Enhanced bidang pemerintahan terbaik 2024 yang kami hormati perwakilan dari Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Boleh kita berikan tepuk tangan? Silakan Bapak bergabung bersama kami. Kepada Ibu Aju, izin Ibu kami persilakan untuk dapat memberikan plakat kepada para penerima apresiasi untuk didampingi oleh Bapak Teguh. Untuk yang pertama kepada implementator IPv6 Enhanced bidang pemerintahan terbaik kepada Dinas Kominfo Tangerang Selatan, Ibu. Kami persilakan untuk memberikan plakatnya. Oke, baik, plakatnya sudah tersedia. Berikan apresiasi. Tentu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dan jangan lupa untuk berfoto ya. Karena itulah momen yang sangat membahagiakan. Sedikit cuplikan bahwa setelah kita menerapkan IP versi 6 ini banyak support dan dukungan, khususnya mungkin tadi dapat penghargaan juga itu dari kementerian, karena sudah berhasil menerapkan IP versi 6 di skala pemerintahan. Walaupun memang di Indonesia sendiri bukan hanya Tangsel ya yang menerapkan ini, pemerintahan Tangsel, tapi ada yang kedua yaitu pemerintahan Diskominfo Surakarta. Jadi di Indonesia sendiri baru ada 2 pemerintahan daerah yang menerapkan IP versi 6 ini. Masih banyak, berarti ada beberapa pemerintahan lagi yang harus menerapkan IP versi 6. Mungkin itu kiranya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja kepada juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.